Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allahu Rabbul Alamin. Dengan berkat rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya juga kita semua dapat berkumpul di masjid yang mulia ini guna menjalankan salah satu kewajiban kita, sholat maghrib berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan duduk sejenak guna menambah iman dan takwa kita kepada Allah, bermajelis ilmu yang di dalamnya kita dengarkan qala Allah wa qala Rasul, yang di dalamnya kita dengarkan lantunan-lantunan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan. Demikian pula hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan petuah dan nasihat. Semoga kegiatan kita di malam hari ini penuh dengan kebaikan, penuh dengan keutamaan, dan semua dari kita bisa mengambil manfaat darinya, dan semoga bisa menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan, haturkan kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Baitul Ma'mur yang dirahmati oleh Allah. Kita kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, di mana kita masih dalam bab as-sabar, bab tentang kesabaran. Dan kali ini kita akan membacakan hadis terkait dengan sabar dalam menghadapi musibah kematian. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, tentu musibah dengan berbagai macam bentuknya pernah menimpa kita, pernah menghampiri kita. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang membuat kita sedih, bahkan sampai menangis. Dan dari sekian musibah itu adalah musibah kematian. Mungkin dari keluarga kita ada yang meninggal dunia, dari sanak saudara kita ada yang telah wafat, dan kita pun bersedih dengan kematian itu. Kita pun bersedih dengan wafatnya sebahagian dari keluarga, tetangga, atau kawan-kawan kita. Dan kita harus bersabar atas apa yang menimpa kita, bersabar dalam menghadapi musibah kematian. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan kematian dan sekaligus kehidupan untuk menjadi
bahan ujian bagi kita. Makanya dalam surat Al-Mulk Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian, untuk mencoba kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Jadi ujian dan cobaan itu untuk menjadikan kita orang-orang yang terbaik. Dan sebaik-baik amalan seseorang yang terkena musibah, termasuk di dalamnya musibah kematian, adalah as-sabar, bersabar. Karena semua dari kita pasti akan mati. Tidak ada satupun dari kita yang hidup kekal di dunia ini. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap yang ada di permukaan bumi pasti akan sirna dan binasa, dan tetap kekallah wajah Tuhanmu yang penuh dengan keagungan dan kemuliaan. Ketika Allah menurunkan Adam alaihi salam, dikeluarkan dari surga, kemudian diturunkan ke muka bumi, maka Allah berfirman kepada Adam dan kepada istrinya Hawa, "Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin." Dan bagi kalian, kata Allah, bagimu wahai Adam, ada tempat tinggal dan ada kenikmatan di dunia, di permukaan bumi. Sampai kapan? Ilahin, sampai batas waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, kau tidak akan selamanya hidup di dunia ini. Ingat umurmu sudah berapa? Umurnya umat Islam hanya 60 sampai 70 tahun. Ini Rasulullah yang bilang, "A'maru ummati ma baina sittina wa sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik." Umurnya umatku, kata Nabi, hanya sekitaran 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang melampaui itu. Bahkan tidak jarang ada yang meninggal sebelum umur 60 tahun. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini menyadarkan kita, mengingatkan kita agar kita itu jangan sampai terlena dengan kehidupan dunia. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu memikirkan persiapannya ketika dia meninggal dunia. Bekal-bekalnya pada saat ia berjumpa dengan Allah. Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul mu'min aqyas?" Ya Rasulullah, siapakah gerangan mukmin yang cerdas itu? Maka Rasulullah menjawab, "Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada." Mukmin yang paling cerdas adalah mukmin yang paling banyak mengingat mati, dan mukmin yang paling bagus persiapannya tatkala dia berjumpa dengan Allah tabaraka wa taala. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian pasti akan menjemput kalian, walaupun kalian berada di benteng yang amat kokoh. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian senantiasa lari darinya
menghindar darinya, maka suatu saat apabila sudah ditentukan waktunya, maka dia akan datang kepada kalian. Tidak ada guna bagi kalian untuk bersembunyi, tidak ada guna bagi kalian untuk mendirikan benteng yang amat kokoh supaya bisa menghindar dari malakul maut, dari malaikat pencabut nyawa. Tidak ada halangan, tidak ada rintangan bagi malaikat maut apabila batas kita, waktu kita di dunia ini telah habis. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang sudah divonis mati oleh Allah. Hanya saja kita tak tahu kapan kita mati itu. Akan tetapi vonis mati sudah Allah tetapkan. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun, kata Allah. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad pasti akan meninggal, dan semua orang pasti akan meninggal. Mana orang-orang yang dulu hebat, yang dulu gagah perkasa, yang dulu punya kekuatan yang besar, yang dulu punya bala tentara, punya kekayaan, punya jabatan, punya segala yang dia inginkan? Mana mereka? Semuanya telah ditelan oleh zaman. Semuanya tinggal cerita, semuanya tinggal kenangan, karena semuanya telah datang ajalnya. Tidak ada yang kekal hidup di dunia ini. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, mengetahui hal tersebut, yang ada dan harus ada bersama kita adalah as-sabar, kesabaran. Karena apa jamaah sekalian? Tidak mudah menerima kabar kematian, meninggalnya orang-orang yang kita cintai. Tidak mudah untuk bersabar bagi orang-orang yang ditimpa musibah tersebut, terlebih orang yang meninggal itu adalah orang yang sangat dekat sama dia, orang yang sangat dia cintai. Tetapi jamaah sekalian, manakala kita tetap mengedepankan yang namanya sabar, maka Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang berlipat ganda. Semakin besar ujian dan cobaan yang menimpa kita dan kita hadapi dengan kesabaran, maka semakin besar pula pahala yang kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, apa yang menimpa manusia dari kematian dan musibah kematian itu pun dialami oleh makhluk Allah yang termulia yang pernah menginjakkan kakinya di dunia ini. Dialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun mengalaminya. Meninggal orang-orang yang beliau cintai. Bahkan masyhur dalam sejarah bagaimana istri tercintanya Rasulullah, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, harus meninggal dunia. Orang yang sangat dekat dengan Nabi, orang yang sangat mendukung perjuangan dakwah Nabi, wanita yang pertama beriman kepada Nabi, harus dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal dunia. Tidak lama setelah itu paman beliau yang juga mendukung dakwah beliau, membela mati-matian dakwahnya Nabi, Abu Thalib, pun harus meninggal dunia. Belum lagi putra dan putri Nabi SAW meninggal dunia. Nabi SAW punya 7 orang putri, 6 orang meninggal dunia sebelum Rasulullah meninggal. Anak laki-lakinya 3 orang, semuanya meninggal dunia. Yang pertama Al-Qasim meninggal dunia. Kemudian yang kedua Abdullah meninggal dunia. Yang terakhir Ibrahim, anaknya Rasulullah, pun meninggal dunia. Tersisa 4 orang anak perempuan. 4 orang anak perempuan, 3 yang meninggal dunia di masa hidupnya Nabi. Zainab radhiyallahu anha meninggal dunia. Demikian pula Ruqayyah meninggal dunia. Ummu Kulthum meninggal dunia. Hanya Fatimah radhiyallahu anha yang masih hidup 6 bulan setelah Nabi SAW wafat. 6 bulan berikutnya menyusul Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dibayangkan bagaimana
kesedihan Rasulullah ketika itu. Meninggal orang-orang yang dekat dengan beliau. Dan ini sebagai ujian dan cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nabi itu orang yang paling berat ujiannya. Asyaddul bala al-anbiya, thumma salihun, thumma al-amsal fal amsal. Orang yang paling berat ujian menimpanya adalah para nabi, kemudian orang-orang soleh, kemudian yang semisal dengan mereka, kemudian yang semisal dengan mereka. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk apa yang pernah dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah yang diceritakan di sini dibawakan oleh Imam Nawawi hadisnya ketika wafat salah satu cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari putrinya yang bernama Zainab radhiyallahu taala anha. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di sini dibawakan hadis dari sahabat Usamah bin Zaid. Kata Imam Nawawi, wa an Abi Zaidin Usama ibni Zaid bin al-Harith ibni Harithah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hibbihi wa ibni hibbihi. Dari Abu Zaid Usamah bin Zaid ibni Harithah, maulanya Rasulullah. Maula itu artinya mantan budak, hamba sahaya milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini adalah sahabat yang sangat dicintai oleh Nabi, anak dari orang yang sangat dicintai oleh Nabi. Jadi Usamah bin Zaid dan bapaknya Zaid bin Harithah ini dua orang sahabat, anak dan bapak, dua-duanya dicintai oleh Nabi. Makanya sampai Zaid bin Harithah ini sampai diangkat anak oleh Nabi SAW, diangkat menjadi anak angkat. Nah, jadi kita bisa tahu anak angkatnya Rasulullah SAW itu namanya Zaid ibnu Harithah. Saking dekatnya Zaid bin Harithah ini dengan Nabi, dulu dia dipanggil dengan nama Zaid bin Muhammad. Zaid putranya Muhammad, karena diangkat menjadi anak angkat oleh Nabi. Akan tetapi ketika turun ayat, tidak boleh menjadikan anak angkat seperti anak kandung sendiri. Binnya itu tidak boleh diberikan kepada bapaknya, harus kepada bapaknya yang asli, bukan kepada bapak angkatnya. Turun ayat di dalam Quran, ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah mereka, anak-anak angkat itu, anak-anak asuh itu, dengan nama bapak asli mereka, bukan dengan nama bapak asuhnya, bukan dengan nama bapak angkatnya. Ditegur. Sehingga Zaid bin Muhammad yang tadinya dipanggil Zaid bin Muhammad dirubah dengan nama bapak aslinya, yaitu Zaid bin Harithah. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah salah seorang budak pertama yang masuk ke dalam Islam. Dari budak pertama yang masuk ke dalam Islam adalah anak angkatnya Nabi ini, Zaid ibnu Harithah radhiyallahu anhu. Beliau punya anak namanya Usamah bin Zaid. Dikasih nama Usamah. Usamah itu dalam bahasa Arab artinya singa. Jadi orang-orang Arab itu Pak menamai anaknya dengan nama-nama yang hebat-hebat, yang melambangkan keberanian. Dinamai dengan Usama. Usama artinya singa. Dinamai dengan Hafas, Umar Hafas itu nama lain dari harimau, singa yang melambangkan keberanian. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Usamah bin Zaid inilah di umur beliau yang masih muda, 18 tahun, pernah diangkat menjadi panglima perang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, memimpin pasukan dalam perang.
dan beliau pulang berhasil membawa kemenangan. Ini sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai dia, wa radhiyallahu an abihi, dan semoga Allah meridhai bapak beliau Zaid ibnu Harithah. Beliau inilah yang menceritakan hadis ini. Kata Usamah bin Zaid, arsalat bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya salah seorang putrinya Nabi, tidak disebutkan namanya di sini, tetapi dalam riwayat disebutkan bahwa dia bernama Zainab, salah seorang putri Nabi yang bernama Zainab. Jadi Zainab putrinya Nabi pernah mengutus seseorang untuk menyampaikan kepada Nabi, inna bani qad ihtudira fashhadna. Jadi utusan ini diperintahkan untuk menyampaikan pesannya putri Rasulullah, bahwa anak beliau, berarti cucunya Nabi, anak beliau qad ihtudira, sedang dalam sakaratul maut, mau meninggal. Fashhadna, maka tolong ya Rasulullah, hadirlah kepada kami, datangilah kami. Minta putri Rasulullah ini. Fa'arsala yuqri'us salam. Kemudian Nabi SAW, dikarenakan kesibukan beliau yang luar biasa mengurusi umat, beliau tak mampu hadir ketika itu, tapi beliau mengutus seseorang untuk menyampaikan salam kepada putrinya ini. Wa yaqul, kemudian utusan itu mengatakan pesannya Nabi SAW. Ini kalimat yang luar biasa, kalimat yang hendaknya kalau ada orang yang dirundung musibah kematian, maka kita bertakziah ke rumahnya, ucapkan kalimat-kalimat ini, diajarkan oleh Nabi. Apa itu? Inna lillahi ma akhad wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib. Ini kalimat luar biasa, nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang dirundung masalah, yang dirundung duka dan musibah kematian. Ucapkan ini, inna lillahi ma akhad, sesungguhnya milik Allah apa yang dia ambil, walahu ma a'ta, dan baginya apa yang telah dia berikan, wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, dan segala sesuatu di sisi Allah ada batas waktu yang telah ditentukan. Fal tasbir wal tahtasib, maka hendaknya kamu bersabar dan harapkanlah pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pesannya Nabi kepada putri beliau yang anaknya meninggal dunia. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka Nabi tak bisa datang ketika itu, tetapi fa arsalat ilaihi tuqsimu alaihi la ya'tiyannaha, kembali putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim utusan agar menyampaikan kepada Nabi dan bersumpah agar Nabi mau mendatangi, agar Nabi mau hadir melihat cucu beliau sallallahu alaihi wasallam untuk yang terakhir kalinya. Maka apa yang terjadi? Faqama wa ma'ahu Sa'ad ibnu Ubadah wa Mu'ad ibnu Jabal wa Ubay bin Ka'ab wa Zaid ibnu Thabit wa rijal radhiyallahu anhum. Maka di sela-sela kesibukan Nabi pun bangkit, Nabi pun mendatangi, dan bersama beliau ada sahabat-sahabat mulia, di antaranya Sa'ad bin Ubadah, di antaranya Mu'ad bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid ibnu Thabit, dan beberapa orang sahabat mulia yang lainnya. Semoga Allah meridhai mereka. Maka datanglah Nabi ke rumah putri Rasulullah Zainab, yang anaknya ketika itu ternyata masih hidup, yakni berada dalam sakaratul maut. Anaknya kecil, belum besar, masih kecil, belum balik lagi.
Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, farufi'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sabi. Maka anak tersebut diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa'aqadahu fi hijri. Nabi pun meletakkannya di pangkuannya. Wa nafsuhu taqaqqa. Kemudian nafasnya bergetar, tersengal-sengal ketika itu. yakni anak tersebut terlihat sudah akan meninggal dunia, berada dalam sakaratul maut, sampai pada akhirnya anak tersebut pun meninggal di pangkuannya Nabi. Maka apa yang terjadi? Fafadat aina, maka berlinanglah air matanya Nabi ketika itu melihat cucu beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal di pangkuan beliau. Faqala Sa'dun, ketika Nabi menangis mengeluarkan air mata ketika itu, maka Sa'ad berkata, "Ya Rasulullah, ma hadza?" Ya Rasulullah, apa ini? Yani sahabat Sa'ad bin Ubadah menanyakan Nabi, "Engkau menangis ya Rasulullah? Mengapa engkau menangis ya Rasulullah?" Tanya sahabat ini. Faqala, maka Rasulullah bersabda, "Hadihi rahmatun." Ini adalah rahmat. Ja'alahallahu ta'ala fi qulubi ibadih, yang Allah jadikan pada setiap hati-hati para hambanya. Dalam satu riwayat, fi qulubi man sya'a min ibadih, Allah jadikan pada hati-hati orang yang Allah kehendaki dari kalangan hamba-hambanya. Wa innama yarhamullahu min ibadihir ruhama, dan hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala merahmati dari kalangan hamba-hambanya orang-orang yang suka merahmati, orang-orang yang suka menyayangi. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa makna taqaqqa'u tataharraku wa tattaribu. Makna dari taqaqqa'u yakni bergetar, bergerak dan berguncang. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kabar duka pada waktu itu dari putri beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri, Zainab radhiyallahu anha. Ini putri tertuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi punya 7 orang anak. Putra tertuanya bernama Al-Qasim, maka Nabi dipanggil dengan Abul Qasim. Putra kedua Nabi, putri kedua Nabi, anak kedua Nabi adalah Zainab. Nah, ini yang diceritakan di dalam hadis ini, yang putranya meninggal dunia. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka siapa yang tidak bersedih? Ibu mana yang tak bersedih ketika anaknya harus meninggal dunia? Anak yang sudah lama bersama dia, yang sudah mulai tumbuh dewasa, walaupun belum balik ketika itu. Ini umur-umur di bawah mumayyiz, di bawah 7 tahun. Tentunya anak di umur segitu, itu anak yang berada pada puncak-puncak kita sayang sama dia, tapi harus dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tak bersedih? Akhirnya beliau pun mengirimkan kabar ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengurangi rasa sedihnya. Ia pun memberitahukan hal itu kepada Nabi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu sangat berduka dengan berita tersebut. Namun beliau bersabar dan memerintahkan putrinya untuk bersabar. Dan dari kalimat yang bisa membuat kita bersabar ketika kita ditimpa musibah adalah kalimat yang di dalamnya kita mengakui bahwa kita adalah milik Allah dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Makanya dari kalimat istirja yang diajarkan oleh Nabi ketika seseorang kena musibah, bahkan disebut di dalam Quran, inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini kalimat yang luar biasa. Kalimat yang kalau kita ucapkan maka betul-betul hati ini tidak lain dan tidak bukan, dan tidak ada padanya kekuatan yang lebih besar melainkan menerima segala takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dalam satu riwayat Nabi bersabda, murha, kata Nabi, perintahkan kepada putriku, faltasbir wal tahtasib, hendaknya dia bersabar dan mengharap pahala di sisi Allah. Ini dua hal yang harus ada ketika seseorang ditimpa musibah. Pertama, sabar. Yang kedua, niatkan dengan adanya musibah yang menimpa kamu, kemudian kamu mampu bersabar, niatkan semoga kau dapat pahala atas musibah yang menimpamu. Ini yang terkadang banyak dilupakan oleh orang. Kenapa? Karena orang terkadang larut di atas kesedihannya. Dia tidak memikir pahala ketika itu. Yang ada pada dirinya sedih, yang ada pada dirinya terluka. Padahal perintahnya Nabi apa? Selain kau diperintah bersabar, wal tahtasib, harapkan dari sana pahala di sisi Allah. Kenapa? Supaya musibah yang menimpa kita akan menjadi pahala bagi kita. Karena setiap musibah itu berbuah pahala, asalkan kita bersabar. Asalkan kita bersabar, kita tidak berkeluh kesah, kita tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwa tidaklah Allah menetapkan takdir kepada seorang hamba melainkan itu pasti akan berbuah kebaikan bagi dirinya. Pasti akan ada hikmahnya. Makanya sering kita dengar, ambil hikmahnya saja. Ini kalimat betul. Karena setiap musibah, di balik musibah pasti ada hikmahnya. Pasti ada pelajarannya. Pasti ada unsur kebaikan yang terkadang kita tak sadari. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita bisa melihat bagaimana kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nasihat beliau yang sangat berharga, inna lillahi ma akhad, sesungguhnya milik Allah apa yang dia ambil, walahu ma a'ta, dan baginya lah apa yang telah dia berikan. Ini luar biasa kalimat ini. yakni begini, segala yang ada bersama kita itu hakikatnya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Titipan dari Allah. Jadi kalau yang namanya titipan, kalau ada orang nitip barang sama kita, terus dia mau ambil, apakah kita marah-marah sama dia? Ini barang titipannya, dia mau ambil, ya kita berikan dengan sukarela. Itulah hakikatnya yang kita miliki di dunia ini. Entah itu harta, entah itu jabatan, entah itu keluarga kita sendiri, hakikatnya titipan dari Allah. Anak, hakikatnya titipan dari Allah. Ketika Allah mengambilnya, maka itu punyanya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berhak untuk mengambilnya. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sadar akan hal ini, maka segala musibah yang menimpa dirinya akan lebih terasa ringan. Dia jadikan hidupnya ini ibaratnya ya kayak tukang parkir. Dia menjaga kendaraannya orang, mobilnya orang. Dia jaga betul-betul. Ketika ada orang ngambil mobilnya, ngambil motornya, tidak sedih dia. Kenapa? Bukan miliknya. Itu milik orang. Dia hanya dititipin, disuruh jaga. Begitulah hakikatnya. Makanya inilah pernah nasihat yang disampaikan oleh seorang wanita ketika ada seorang alim dari kalangan Bani Israel yang meninggal istrinya yang sangat dia cintai.
meninggal istrinya. Akhirnya alim ini pun bersedih dia, sampai karena sedihnya dia harus mengurung dirinya di dalam rumah, tidak mau dia keluar rumah, tidak bisa dia bahasa orang sekarang move on lagi, tidak bisa lagi dia, sehingga dia ngurung diri di rumah. Padahal dia orang alim, orang berilmu, orang butuh sama dia. Sampai pada suatu ketika ada seorang wanita yang mau bertemu dengan alim ini, tapi dia menutup diri, tidak mau ketemu. Hanya dikabarkan kepada dia, aku mau bertemu sama dia, dan kabarkan kepada dia suatu masalah. Bagaimana masalah ini diselesaikan? Apa itu? Ada orang pinjam sama saya cincin emas, dia pinjam kalung emas. Kemudian orang yang dipinjami itu ketika orang itu mau mengambil, maka dia tidak mau. Loh, itu kan punyanya dia, kenapa kau tidak mau? Ya harus kau kembalikan, jawabnya si alim ini. Kenapa? Itu barang titipan, ya harus kembalikanlah. Kata si wanita ini, nah demikian pula istrimu itu hakikatnya titipan dari Allah. Kalau Allah ambil dia, maka itu haknya Allah. Maka tersadar si alim ini, Pak. Akhirnya dia pun mulai move on lagi, dan dia mulai berbaur dengan masyarakat. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka ini sebagai pelajaran bagi kita semuanya, agar kita bisa mengambil hikmah dan bisa bersabar atas segala musibah yang menimpa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pahala dan keutamaan, dan kita diberikan kekuatan di dalam bersabar. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Jazakumullah khairan katsiran atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.